Shalom, Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawakan renungan untuk seksi perempuan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats untuk renungan seksi perempuan diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkan, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah sebenarnya hamba Tuhan itu? Setiap orang percaya dipanggil menjadi hambanya dengan tugas pelayanan masing-masing. Pada nas ini, Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan yang berbeda dari hamba-hamba pada umumnya. Yesaya mengungkapkan jati diri, panggilan, dan misi sang hamba. Saudara yang terkasih, Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang menyatakan pengharapannya atas hambanya. Ayat 1. Tuhan yang mengurapi, Tuhan pula yang membentuk karakter yang harus menjadi ciri khas sang hamba. Ayat yang kedua dan keempat. Hamba Tuhan harus tangguh, walaupun dari luar nampak sederhana. Harus setia menegakkan hukum, serta tegar, kokoh menopang mereka yang tertindas. Saudaraku, demikian pula panggilan dan misi hamba Tuhan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Tugas hamba Tuhan berat karena Tuhan mempertaruhkan namanya di pundaknya. Ayat 8. Hamba Tuhan harus menyatakan perang terhadap ilah-ilah yang memperdaya umatnya dan bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan saja Allah sejati yang harus disembah. Tugas hamba Tuhan adalah mencelikan mata rohani yang dibutakan oleh ilah-ilah dunia. Ayat 7. Dan hanya melalui sang hamba saja semua manusia
dapat datang menyembah Allah satu-satunya. Ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah sang hamba yang sudah tuntas menunaikan tugas dari Allah. Dia sudah menang terhadap belenggu dosa dan kuasa maut. Setiap orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang mau percaya kepada Dia akan dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk dapat menyembah Allah yang sejati. Tugas kita yang sudah menjadi anak-anaknya kini adalah menjadi pemberita kabar baik ini. Proklamasikan kemenangan Kristus dan ajak setiap orang yang kita jumpai untuk mengenal Dia, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Saudaraku, ini juga tugas dari seksi perempuan HKBP Resort Pekalongan sebagai hamba Tuhan, yakni memproklamasikan kemenangan Kristus dan menjadi pemberita kabar baik pada situasi pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi pada saat ini, yaitu dengan melakukan social distancing, physical distancing, supaya kita menang menghadapi dan memutuskan kuasa belenggu dosa dan COVID-19 ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, berkatilah seksi perempuan HKBP Resort Pekalongan dimanapun berada. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjagai mereka dalam segala aktivitas mereka. Biarlah seksi perempuan HKBP Pekalongan menjadi pemberita kesukaan Tuhan, memberitakan kabar baik di tengah-tengah situasi ini, sehingga kami betul-betul menjadi hamba dari Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di dunia ini. Ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.